Khotbah ala tukang roti, seni berkhotbah menurut Nicholas of Cusa. Pernah nggak lagi duduk di persekutuan doa, dengerin khotbah, tapi rasanya kosong, susah dimengerti, gak nyentuh dan bahkan bikin ngantuk. Padahal kita sudah mantapin fokus. Mungkin bukan karena kita kurang fokus, tapi karena roti rohani belum matang. Nicholas of Cusa, seorang filsuf teolog abad pertengahan, membagikan aktivitas berkhotbah seperti koki yang memanggang roti. Menurut Cusa, Kristus bagaikan benih gandum yang tersebar di dalam diri jemaat, dan kemudian dijadikan roti panggang yang lezat melalui khotbah berkualitas yang dapat dinikmati oleh jemaat. Ahli-ahli menuduh jemaat kurang fokus dan kurang siap dalam mendengarkan khotbah. Cusa justru menekankan bahwa pengkhotbah harus terus belajar merevitalisasi khotbahnya agar dapat dinikmati dan dihayati oleh jemaat. Tentu saja, ini membutuhkan seni berkhotbah yang baik. Cusa memberikan 3 ciri penting yang harus dimiliki pembuat roti rohani sehat alias pengkhotbah yang baik. Yang pertama, kompetensi sang pengkhotbah. Menurut Cusa, khotbah yang disampaikan sangat mencerminkan kualitas dan kompetensi sang pengkhotbah. Sama seperti tukang roti yang menyesuaikan jenis gandum dan cara penggilingan, pengkhotbah juga perlu berkapasitas untuk mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Kapasitas ini dapat diperoleh pengkhotbah dengan terus belajar, baik secara formal maupun informal, untuk mengembangkan dirinya. Dalam mendengarkan khotbah, pendengar tidak dapat dipaksa untuk menerima firman, namun kompetensi spiritual dan intelektual sang pengkhotbah juga sangat berpengaruh dalam minat jemaat untuk mendengarkan khotbahnya. Di zaman sekarang ini, tidak jarang kita temui pengkhotbah yang berpandangan bahwa ilmu atau kompetensi khotbah itu tidak penting. Yang penting hanyalah urapan Roh Kudus. Akibatnya, khotbah tidak dipersiapkan dengan baik dan kompeten sehingga kedengaran dangkal dan tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Pengkhotbah yang baik harusnya memiliki keinginan untuk terus belajar. Yang kedua, pengalaman iman. Roti rohani yang benar-benar memberkati dan memberikan makanan jemaat adalah hasil dari pengalaman iman pribadi pengkhotbah itu sendiri. Menurut Cusa, berkhotbah adalah seni untuk mengkomunikasikan kebijaksanaan spiritual pengkhotbah pada jemaatnya. Cusa melarang para pengkhotbah untuk membeli dan menjual ulang roti, artinya menyampaikan khotbah yang bukan merupakan pengalaman imannya sendiri tanpa ada penghayatan pribadi. Di era informasi teknologi yang terus berkembang sekarang ini, tidak jarang seorang pengkhotbah tergoda untuk menyusun khotbahnya dari sumber-sumber eksternal. Bahkan perkembangan AI memungkinkan khotbah dibuat secara instan oleh mesin. Namun, khotbah yang disusun tanpa adanya penghayatan pribadi akan kehilangan kedalamannya. Roti itu bukan lagi jadi buatan orisinil dari pembuatnya, melainkan ia membeli di toko lain dan menjualnya kembali. Yang ketiga adalah motivasi yang benar. Cusa juga mengkritik yang berkhotbah bukan karena niat tulis melayani jemaat dan menyampaikan firman Tuhan, melainkan untuk mencari pujian pribadi dan keserakahan. Motivasi buruk semacam ini bukan hanya tidak menyegarkan iman jemaat, bahkan bisa mengurangi pertumbuhan iman. Sebaliknya, Cusa menganjurkan setiap pengkhotbah untuk mendalami Kristus, membagikan pengalaman firman yang menghidupkan. Harus diakui, kesempatan untuk berbicara dan didengarkan banyak orang membuat seseorang pengkhotbah sangat rentan terhadap sikap arogan. Celakanya, arogansi ini justru membuat seorang berusaha keras untuk didengarkan, dipuji, dan diakui keahliannya ataupun kepintarannya. Ini membuat pengkhotbah sering menggunakan bahasa-bahasa dan konsep intelektual yang jauh dari konsep kehidupan jemaat. Roti ini menjadi terlalu mahal, hanya bisa dinikmati oleh kaum tertentu saja. Cusa mengingatkan kita bahwa khotbah yang baik bukan khotbah yang penuh dengan bahasa canggih dan intelektual, tetapi disusun dengan tulus oleh seorang pembuat roti yang siap mendialogkan hidup dan imannya kepada jemaat. Amin.